keluarga gue pernah ngerasain nggak punya duit gitu. Sama sekali. Titik terendah karena hidup tak begitu mudah. Jangan pernah menyerah bersama Tara Budiman. Yes. Bro. What's up man? What's up? Apa kabar kawan? Baik, brother. Ini habis siaran ya? Habis siaran. Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat Trax FM 101,4. Trax FM jam 6 sampai jam 10 pagi ya? Yoi. Habis ini apa nih? Santai apa ada program Habis lain? ini sebenarnya hari ini gue santai sih, alhamdulillah. Family quality time sama keluarga. Woi, mantap. Karena gue baru tadi pagi tuh baru selesai jam 2, nyampe rumah jam 3, gue baru tidur 2 jam nih. Widih. Makanya ya. Tapi nggak tiap hari kan begitu kan? Nggak tiap, cuman nih udah 4, kemarin tuh baru 4 hari, awal-awal sih nyampe jam 12, cuman masih aman lah. Tapi buat menyediakan waktu buat keluarga ya. Nah, si itu kecil dia lagi lucu-lucunya lagi men. lucu-lucunya ya kan. That's right bro. Ya. Bercerita sedikit tentang titik terendah lu dalam perjalanan hidup lah secara keseluruhan. Oke. Dan gimana caranya mau bangkit lagi gitu. Titik terendah gua sebenarnya di dalam kehidupan pas zaman gua ini sih justru ketika gua belum masuk ke dunia entertainment. Sebelum? Iya, jadi di keluarga gua tuh kita pernah ngerasain ups and down-nya, bahkan cuman pernah makan cuman kayak tempe sama sayur bayam Ini doang. keluarga secara keseluruhan nih. Orang tua. Orang tua, kakak gua. Terus karena waktu itu kondisi Krismon kan hampir semua orang tuh kayaknya pekerjaannya lumayan terkena imbas ya. Apalagi bokap gue tuh ekspor impor Di Jakarta? Di Jakarta. Dia punya perusahaan kargo gitu ya, memang persaingannya juga cukup ketat. Nah dari situ tuh gue sempat ngerasain juga nggak keluarga gue pernah ngerasain nggak punya duit gitu. Sama sekali? Nggak sama sekali sih ada, tapi nggak kayak dulu gue ketika masih, kalau dulu tuh kayak gue minta apa ya, tuh gampang gitu ya, dikasih gitu. Cuman pernah lah kita sampai titik terendah yang mau makan aja tuh harus mikir satu sama lain, hal-hal kayak gitu. Nah di situ tuh gue cuman bisa cuman bisa survive aja sih. Bukan sebuah hal yang buat gue jadi kayak tidak mengenakan atau apa, enggak sih. Alhamdulillah gue diajarkan di keluarga yang lu harus bersyukur dengan apapun yang lu dapet, jadi lu nggak ngerasa kekurangan. Jadi sampai saat itu pun gue masih ngerasa kayak ini fine aja ya, namanya orang nggak punya duit ya itu udah biasa aja lah. Sampai akhirnya gue bekerja. Ketika gue kerja, gue juga pernah ngalamin yang namanya naik turun. Ada kan ketika lu lagi banyak kerjaan banget, ada ketika ini kerjaan ada 1 tahun kayak gue nggak dapet kerjaan. Itu sebenarnya gue rasain ketika setelah menikah tuh gue sempet stop syuting karena memang gue pengen kayak 3 bulan tuh waktu gue sama istri gue gitu. Buat keluarga, buat gue sama istri gue, karena waktu itu ya namanya pengantin baru kan pengen jalan-jalan segala macem. Tapi setelah gue balik memang gak ada, tiba-tiba kayak flip, nggak ada pekerjaan gitu, kayak program tuh semua lagi pada penuh. Masa sih? Oh iya, bintang tamu sih masih ada, cuman nggak kayak dulu lah. Dulu kan gue bisa kayak sehari itu bisa 4 program. Nah ini nih kayak 1 program pasti aja tuh nggak ada cuma bintang tamu, FTV segala macam. Sampai gue datang ke beberapa stasiun TV untuk nggak apa mas, aja. Untuk kayak ada kerjaan nggak nih? Gue nggak pernah malu sih orangnya, karena buat gue lu yang menawarkan diri gitu. Biasanya kan lu yang ditawarin. Yes, ya di sini gue kayak ya bisa dikatakan gue yang menawarkan diri, karena gue tahu capable gue tahu kapasitas gue. Jadi gue cuma nanya aja, ada castingan ya, jadi gue datang ke beberapa casting, gue datang segala macam. Sampai ada orang yang kayak, Katara kemana sih, gak ada segala macam. Ya sebenarnya memang belum ada program aja. Akhirnya sampai gue waktu itu tuh kayak berserah diri aja deh. Gue bilang apapun yang terjadi, yang penting gue masih punya kaki, masih punya tangan, gue masih bisa kerja keras. Dan niat gue cuman nggak apa-apa. Ya niat gue cuman satu, bahagiain istri gue doang. Dan alhamdulillah tiba-tiba dengan niatan seperti itu datanglah pekerjaan satu persatu. Apalagi ketika gue punya anak tuh kayak rezeki tuh kayak air keran, bos. Kebuka lagi gitu ya, pintu baru. Sampai sekarang pun gue masih, alhamdulillah sih, rezeki masih ada aja. Alhamdulillah. Jadi buat gue, ketika lo lagi di posisi terendah, jangan mengeluh, jangan malah jadi lu down, nggak mau melakukan apa-apa gitu. Buat gue sebenarnya ketika lo ada di titik terendah, silakan.
ketika lu ada di titik terendah itu waktunya lu untuk berusaha lebih keras lagi. Mungkin saat itu tuh lu lagi diuji. Segimana sih lu akan mengingat gue ketika lu lagi di titik rendah, atau ketika lu lagi di atas juga apakah lu masih mengingat gue gitu. Itu sih. Jadi gue yang namanya sebisa mungkin, walaupun gue nggak sholat 5 waktu ya, setidaknya gue masih menjalani lah si sholat gitu. Masih mencoba untuk gimana caranya supaya gue bisa sholat 5 waktu gitu. Jadi ibarat kata nggak berleha-leha lah di titik yang itu ya. Kadang-kadang buat mereka kan bisa jadi tameng nih, didramatisin semuanya gitu kan. Bener, karena banyak sekali beberapa orang kayak ya enak lo kan gampang jadi artis dikit-dikit ya apa, segala modal tampang doang segala macam. Mereka nggak tahu kalau ada persaingan, ada yang namanya kualitas yang harus dijaga, ada yang namanya ya ketika jadi pelawak kan bukan cuman ya ngelucu doang, ngelucu kan ada keahliannya bos, ada bahannya. Nah itu tuh yang banyak orang nggak tahu gitu. Dan juga kayak misalnya tiba-tiba ada yang bilang orang modal tampang doang, nggak juga sih. Ketika tampang lu bagus tapi skill ya silakan. Tapi skill lu biasa aja ya, apa yang mau lu harapin gitu, mau sampai kapan lu kayak gini, itu sih. Nggak ada rencana lagi nih buat bikin boy band? Iya. Nggak ada men. Gua boy band itu sebenarnya terlahir karena memang awalnya gue pengen bikin band, cuman pas kita kasih ke Naga Suara menawarkan untuk bikin boy band. Emang lagi zamannya ya waktu itu ya? Enggak juga sih, justru gue datang. Justru gue ada itu di saat orang-orang lagi bikin band sama solo. Jadi sebelum zaman Smash tuh gue udah ke TV gue udah ke inbox. Trio apa dulu? Gue waktu itu 3G. 3G ya? Yes. Tara, Rizky, Gisep, Skeleton sama Gisep. Gitu, mantap pada zamannya ya. Yoi. Jadi buat teman-teman, ketika lo jadi berada di titik terendah, jangan malu untuk berusaha, jangan kalah sama males lah. Karena yang namanya males tuh jadi alasan utama kayak untuk lo lebih maju lagi. Kadang-kadang melawan diri sendiri ini yang paling berat ya. Iya. Kalau orang mikir kayak saingannya banyak, bukan sama orang lain, sama diri lo sendiri. Kalau lu punya kualitas, mau lu kayak gimana pun, dan lu tahu kualitas lu itu, lo pasti akan digunakan kok sama orang-orang tertentu. Intinya begitu ya. Yes, gitu men. That's it. Sehat selalu, sukses terus. Amin. Ya. Thank you men.